Kurawal itu sebenarnya dari kata pangkur awal. Pangkur itu untuk mensidirkan marga. Karena adanya nisan-nisan Kurawal ini sebenarnya dulu adalah bermula dari kala marga, bentuk dari kala marga, yang mana kala marga ini ditemukan juga di Candi Subuh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan mengunjungi tempat Sunan Giri di Gresik, Jawa Timur. Bersama Gus Ipul, keturunan ke-17 dari Sunan Giri. Kita akan menambah pengetahuan, wawasan akan moksa itu sebenarnya seperti apa. Tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman. Ya, dua relief naga ini adalah peninggalan dari Sunan Giri yang ada condro sengkolonya. Ya, ini reliefnya masih 90% utuh. Sedulur semuanya, sekarang kita akan masuk ke kompleks area makam, di mana makam ini juga penderek dari makamnya Sunan Giri. Lokasinya berada di utara dari Gapura Naga Bentar. Kita lihat di sini, nanti kita akan sedikit belajar tentang bagaimana sih makna dari nisan-nisan yang ada. Ini kompleks pemakaman dari derek Sunan Giri, artinya ini masih keluarga Sunan Giri. Ya, tuh ada reliefnya. Maksud dari jirat Kurawal itu seperti Kurawal itu sebenarnya dari kata pangkur awal. Pangkur itu untuk mensidirkan marga. Karena adanya nisan-nisan Kurawal ini sebenarnya dulu adalah bermula dari kala marga, bentuk dari kala marga, yang mana kala marga ini ditemukan juga di Candi Subuh ada. Nah, di era berikutnya, karena dulu masih era Hindu-Buddha, kemudian di era Islam, karena ada aturan tidak boleh makam itu menggunakan jirat-jirat yang berbentuk atau menyerupai hewan, karena itu disitirkan. Jadi untuk margahnya atau bidangnya itu dipangkur. Jadi saya tunjukkan. Oke. Nah, jadi karena di situ dipangkur, kemudian menjadi awal dari adanya sitiran yang dipakai kemudian untuk nisan-nisan makam dari semua duriah ataupun para santrinya Giri Kedaton, karena itu disebut nama Kurawal. Ya. Ya, kemudian untuk sebutan dari tauhidnya di keluarga besar dari para keturunan dari Giri Kedaton itu menyebutnya dengan kalam muksa. Kenapa disebut kalam muksa? Kalam adalah alat atau suatu benda objek, ya, yang menunjukkan kamoksan. Apa itu kamoksan? Kalau punya moksan itu menghilang, tapi di sini tidak. Moksan itu atau muksa itu menunjukkan bahwa beliau pulang ke Yang Maha Kuasa. Jadi disebut dengan nama kalam moksa, penanda sebuah kematian. Sekarang kita lihat seperti apa contohnya, Kang? ya. Jadi yang sederhana, ini seperti baik, kita menggunakan contoh ini ya. Jadi di sini yang disebut dengan pangkur adalah di sini. Nanti bisa dicoba dilihat untuk rekan-rekan yang mengetahui tentang bentuk kala marga. Jadi di sini kalau di Candi Subuh itu berbentuk bidang. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, tidak boleh menggunakan bentuk hewan karena itu disitirkan menjadi pangkur atau gelung, ya, kelan. Kemudian kalamnya ini adalah jalan menuju ke moksa atau kematian. Jadi ada hubungan antara dunia bawah manusia, alam manusia, menuju jalan ke Yang Maha Kuasa. Karena itu disebut dengan nama kalam moksa atau Kurawal. Artinya
kalau ketika kita di lain tempat begitu terus mendapati makam yang sejenis atau batu nisan ya, yang sejenis ini berarti jenisnya adalah jenis batu nisan Kalamoksa. Kalamoksa. Jadi Kalamoksa atau bisa disebut dengan Kurawal, dan itu menunjukkan bahwa beliau adalah Minduriati ataupun santri yang bersanadkan ke Giri Kedaton. Karena apa? Karena sebenarnya lambang dari Kurawal sendiri atau Kalamoksa sendiri ya di Giri Kedaton ini menunjukkan bahwa beliau ini adalah penganut Toreko Syata. Torekonya Giri Kedaton. Gitu. Kalau kita lihat di sini ternyata tidak seperti ini saja kan, untuk jenis-jenis batu nisannya, tapi banyak seperti contohnya di sana begitu bisa dilihat lagi. Kita dapatkan jenis yang berbeda itu untuk apa namanya reliefnya ya. Kenapa kan? Ini kalau untuk nisan yang ini sudah menciri khaskan di masa Panembahan Hanyokrokusumo. Coba kita mendekati kan. Depan sini ya. Ya ini berbeda kan ya? Ya, ini sudah masuk di masa era Panembahan Hanyokrokusumo, di masa pemerintahan beliau, ya kan. Akan tetapi beliau ini adalah para pengikut, para pendara-pendaranya dari Giri Kedaton, tapi ada hubungan dengan Panembahan Hanyokrokusumo. Jadi untuk jihadnya nanti seperti ini. Oh, ciri-cirinya seperti itu. Seperti itu. Nah, kemudian yang di depannya ini di sini bisa dilihat 1, 8, 2, 6 di sini. Ya, di sini. Ini biasanya untuk jihad-jihad seperti ini masih lebih apa namanya itu, lebih mudah dibandingkan yang lain. Kan di sini 1, nggih. 8, 2, 6. Di sini tahun Jawi. Kalau tahun Jawi berarti ini harus dimasaikan. 18, 26 dimasaikan, nanti ketemunya berapa? Gitu ya. Itu. Untuk mencirikan bahwa si ahli kubur itu laki-laki dan perempuan atau perempuan itu gimana? Siap, baik-baik. Ya, kalau seperti ini kan ada kemuncak. Kalau kemuncak ini laki-laki. Kalau ini perempuan. Dan di ciri-cirinya? Oh, ciri-cirinya datar. Ya, jadi kalau datar ini perempuan, kalau ada kemuncaknya itu laki-laki. Seperti ini misalkan? Ini laki-laki. Laki-laki. Dan di sini masih terdapat mahkota surban. Oh, ini ada mahkota surban ya kan? Dan sebenarnya mahkota surban ini adalah sitiran dari Kala. Karena kan tidak boleh menggunakan ciri khas di Buddha toh. Oke. Digunakan sitiran menjadi mahkota surban menunjukkan bahwa beliau ini adalah ulama. Begitu. Dan ini dinamakan rambatan. Yang di ini sampingnya ini adalah rambatan, atau ini disebut dengan, kalau sekarang itu ada namanya akar langit. Karena berhubungan antara dunia seperti tadi ini ya. Nah, dunia bawah Dhammanusan dengan yang maha kuasa untuk menuju ke sangat ini berada, kalau dari jiratnya ya, dari jiratnya ini berada di masa tahun 1500-an akhir menuju ke 1600. Berarti kira-kira sekitar Majapahit akhir sudah kan? Iya. Karena Majapahit akhir kan 1527. Iya. Nah, ini di masa 15 akhir menuju ke 1000. Oke. Jadi semuanya kan ya? Semuanya di sini ini hampir ya, hampir rata-rata menggunakan batu nisan di masa Majapahit akhir ya. Abad 15 sampai 16. Untuk bahan sendiri biasanya digunakan untuk nisan-nisan ciri khas dari Giri adalah menggunakan bahan yang pertama karang putih, yang kedua menggunakan batu putih atau limestone juga ada, kemudian yang paling akhir itu menggunakan bahan dari batu kumbu. Nah, itu untuk naga bentar sendiri sebenarnya dulu itu menggunakan limestone, batu putih, batu limestone. Jadi yang digunakan untuk ekornya ke atas itu limestone, dan untuk kepalanya itu juga menggunakan batu karang putih tapi sudah lunak.
Itu. Jadi ciri khas dari Giri Kedaton untuk nisan-nisannya menggunakan bahan-bahan seperti itu. Kalau ada hubungan dengan Majapahit dan masih bekas dari pejabat Majapahit, kemudian Magdiksa, Magdiksa masuk ke agama Islam, ikut ke Mbah Sunan Giri. Kalau memang masih ada hubungan keluarga, biasanya akan menggunakan batu nisan dari batu andesit yang menggunakan ciri khas kurawal dengan medalion di tengahnya. Oke, mungkin. Oke Kang, terima kasih pengetahuannya sangat bermanfaat sekali bagi kita semua belajar membaca batu nisan, karena batu nisan kuno itu tidak ada nama. Seperti itu sahabat Mas Den Vlog. Jika panjenengan berada di rumah dan singgah ke punden yang membabat desa jenengan, nanti bisa dipraktekkan batu nisannya seperti apa sambil kita belajar nanti.